Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estu Gustari dengan NIM 2019 008173, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Agus Dwi Cahya. Saya Estu Gustari dari Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa. Kedatangan saya ke sini mau wawancara mengenai UMKM ini. Saya boleh tahu dengan Mbak Boleh siapa? tahu, saya Ayayu Khairul Umma, cuman sering dipanggil Aya. Lebih familiarnya orang-orang panggilnya Aya. Untuk latar belakang berdirinya UMKM ini bagaimana Mbak? Latar belakangnya, jadi ini tuh sebenarnya dibuat secara tidak sengaja karena memang sebenarnya bukan ranah saya akuntansi sebenarnya. Akuntansi, tapi secara tidak sengaja karena memang saya senang di fashion, jadi saya mencoba peruntungan dengan ini, siapa tahu. Tapi alhamdulillah berjalan. Berdiri 27 Desember 2017 ya, sampai sekarang alhamdulillah sudah 4 tahun ya, mau 5 tahun. Gitu aja Mbak. Lalu untuk keunikan atau kelebihan dari produk-produk Mbak Aya sendiri ini? Keunikannya, kelebihannya, produk kami custom. Tentunya bahannya bisa saya pilih sesuai selera saya. Tentunya Aya Wardrobe memberikan kualitas beda dari yang lain untuk model, karena kita custom jadi bisa menyesuaikan customer pengennya bagaimana. Bisa. Untuk dari segi bahan, kita memakai bahan-bahan yang premium tentunya gitu. Iya. Kalau untuk kelemahannya sendiri? Kelemahannya di pricing mungkin ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan dengan barang-barang yang beredar di luar. Walaupun dengan jenis mungkin ada kemiripan. Kenapa? Karena kalau untuk butik itu produksi kan tidak secara massal, paling banyak itu 10-20 gitu ya. Tidak, jadi kita buatnya tidak dalam jumlah produksi banyak. Nah, sedangkan kalau di luaran pesaing kita kan kalau misalkan kayak pabrik ataupun konveksi itu kan mesti buat lebih dari 100 pieces tentunya. Dari mulai harga bahan, dari mulai harga produksi, dari mulai tukang potong dan segala macam itu costnya berbeda, jadi lebih tinggi, lebih mahal gitu kan. Terus kalaupun yang custom, kita kan kalau yang custom kan tidak pakai size SML XL tentunya kan. Kalau yang potong dan yang lain-lain kan custom satu-satu. Enggak kalau misalkan konveksi gitu kan langsung 100-200 pakai mesin gitu. Iya, kalau butik custom satu-satu, makanya costnya lebih mahal. Kelemahannya itu sih. Kalau untuk peluangnya nih Mbak buat UMKM ini mungkin? Peluangnya khususnya untuk di Bantul ini karena memang mungkin bisa dikatakan belum banyak ataupun tidak ada ya peluangnya. Peluangnya ya lumayan mungkin khusus untuk area ini karena memang belum begitu banyak orang mengenal Aya Wardrobe. Jadi hanya lingkup Bantul saja mungkin juga gitu. Kalau untuk ancamannya sendiri Mbak Aya mungkin? Ancamannya karena corona ini. Jadi kita mengalami penurunan yang sangat signifikan gitu. Tapi kalau dibanding tahun lalu, tahun ini malah lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi berdampak banget ya Mbak ya? Berdampak banget karena mungkin bukan sesuatu kebutuhan yang primer banget mungkin gitu ya. Jadi agak terkesampingkan gitu. Biasanya kan juga karena customer Aya Wardrobe kebanyakan menengah ke atas, jadi kan mereka biasanya setiap acara ganti setiap acara custom. Nah, dengan adanya ini mereka jadi karena corona ini kan jadi gak ada acara jadi gak buat baju juga gitu. Gitu sih Mbak. Kalau untuk Mbak Aya nih, untuk manajemen sumber daya manusianya tuh gimana untuk mengelolanya? Sementara ini sejalannya begitu saja, belum pernah saya ikutkan
workshop atau saya ikutkan lain-lain, sementara baru belajar sekemampuan masing-masing. Cuman pernah saya belikan buku, pernah saya belikan, maksud saya pengetahuan tentang digital marketing dan lain-lain, baru sebatas itu. Kalau untuk penjahit, karena saya memang punya penjahit sendiri, ada tukang potong sendiri, ada yang jahit sendiri. Nah, dan kebetulan untuk Ayah Wardrobe itu semua, jadi gak ada yang dari Bantul. Oh, nggak ada yang dari Bantul. Semua saya ambil dari Tasikmalaya, tempat asal Oh saya. ya. Gitu. Jadi kebetulan itu, dan penjahitnya semua laki-laki. Oh, laki-laki Mbak ya? Iya. Ya, warga penjahitnya semua laki-laki. Pernah ada yang setrika cewek tapi sudah menikah. Sekarang laki-laki semua. Berapa Mbak jumlah karyawannya? Kalau yang potong cuma satu, yang jahitnya, kalau yang jahit itu nggak tentu karena sistemnya borongan. Jadi kadang kita 4, kadang 6, kadang 2, menyesuaikan. Oh, menyesuaikan. Ya. Kalau untuk manajemen keuangannya sendiri? Masih diurusin sendiri, belum ada, maksud saya belum ada khusus bagian keuangan sendiri, ada manajemennya maksudnya gitu kan, belum ada, masih dihandle saya sendiri, masih dihandle Mbak Admin. Tapi untuk secara terperinci, secara akuntansi, dari mulai stok barang, kas, neraca, laba rugi, operasional, semua sudah tercantum seperti bagaimana layaknya perusahaan-perusahaan yang ada di luar. Karena backgroundnya saya pernah bekerja di luar gitu. Jadi kurang lebih untuk dari segi administrasi, dari segi pengelolaannya, insya Allah sudah saya samakan dengan yang lain, yang sestandarnya. Kalau untuk manajemen pemasarannya sendiri lewat? Manajemen pemasaran sementara hanya baru online, WA, Instagram mungkin yang sudah berjalan lama. Kalau yang baru-barunya TikTok, Shopee itu Ayah Wardrobe belum lama. Oh, belum lama. Iya, belum lama. Gitu. Jadi sementara baru Instagram aja. Belum ada sesuatu yang khusus atau misalkan pakai yang lain atau pakai apa gitu, belum. Masih Instagram gitu. Pernah pakai ADS kayak gitu, tapi cuma beberapa kali dilihat dampaknya. Bagi saya mungkin tidak bagi semua orang kan. Orang-orang kan pada pakai ADS kan kenceng banget. Saya udah coba beberapa kali, sementara belum ada hasilnya, tapi mungkin mungkin harus saya coba lagi gitu. Jangan menyerah Mbak. Iya. Berarti untuk manajemen produksinya masih ini ya Mbak? Masih sendiri gitu. Iya. Sistemnya borong gitu ya? Sistemnya jadi gini, semua peralatan, semua mesin, semua peralatan, jadi bisa dibilang borong enggak, bisa dibilang lepasan juga enggak. Jadi gini, jadi semua alat, semua kebutuhan produksi itu saya yang menyediakan. Misalkan kerusakan apa, atau misalkan butuh mesin apa, itu saya yang menyediakan. Nah, tetapi hitungannya misalkan yang potong beda, nanti yang jahit beda, tapi saya punya satu koordinasi, yang jahit itu satu orang, jadi saya terimanya jadi misalkan hari ini 20 potong atasan misalkan, saya taunya 20 atasan ke yang satu orang si koordinir ini gitu. Jadi dia kan bagi-bagi untuk yang dia jahitnya, yang jahit siapa, berapa orang, berapa gitu. Itu yang ngatur yang koordinir ini. Seperti gitu. mandornya gitu ya Mbak? Ya, semacam itu. Nah, itu tapi kalau misalkan seperti, jadi saya terima jadi dari mulai belanja benang, misalkan ada reed dan lain-lain, itu mereka yang belanja. Kalau kancing kadang kalau misalkan saya request baru sesekali gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak mesin dan lain-lain itu saya. Seperti itu. Gitu. Jadi gimana ya? Dibilang borongan, mungkin borongan pekerjaannya yang diborongkan gitu. Jadi saya serahkan gitu loh. Saya nggak mau ribet. Soalnya kalau dulu dari mulai benang, bahkan ada mesin yang di rumah dulu itu
sama belanja dan lain-lain itu semua saya yang handle. Jadi karena mungkin karena SDM-nya yang kurang, jadi saya handle semua. Jadi saya riweuh. Lagi apa-apa Rit habis. Ini apa benang banyak macamnya gitu kan. Udah dari pusing gitu kan. Jadi saya pokoknya saya terimanya jadi satu atasan sekian, satu sih terserah. Jadi silakan yang jahit berapa, yang ini berapa. Jadi itu di luar sepengetahuan saya gitu. Jadi silahkan diatur. Jadi saya taunya ya sama satu orang Seperti itu. gitu. Iya, misalkan semacam kalau yang dulu itu lokasinya kan dulu jauh dari sini. Itu kan dulu masih dipindah-pindah, sekarang sudah dipindahin ke sini untuk masalah tempat dan lain-lain. Kalau dulu semua full, kalau yang sekarang jadi kita kayak semacam paruan gitu. Gitu. Buat tempatnya itu. Iya. Gitu, Mbak. Terima kasih Mbak Aya sudah bersedia saya wawancarai. Terima kasih buat ilmunya. Semoga kedepannya Aya Wardhop bisa sukses. Amin. Ya. Amin. Selamat siang Ibu, saya Estu Bistari dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Kedatangan saya ke sini ingin wawancara dengan Ibu tentang usaha konveksi yang sedang Ibu jalankan. Baik, silakan. Kalau boleh tahu latar belakang usahanya itu bagaimana Bu? Awal mula. Awal mula dari hobi ya Mbak ya. Saya memang lulusan dari SMK Tata Busana. Selain hobi, di situ juga saya mulai mengembangkan usaha ini juga berani membuka usaha kecil-kecilan Mbak. Jadi dari mesin jahit satu unit ya, satu unit, dan mesin ojek juga satu unit. Modal awal itu di tahun 2017. Ya, dan terus terang saya nggak menyangka ya sampai pada hari ini menjadi usaha yang cukup berkembang dan bisa menjadikan lapangan pekerjaan untuk orang banyak Mbak. Jadi pada tahun 2017 hingga kurang lebih 5 tahun setelah itu masih berupa usaha pribadi ya, usaha kecil, usaha home industry, mungkin lebih tepat seperti itu ya. Dan setelah mengenal sosial media, disitulah usaha kami mulai berkembang. Karena yang tadinya customernya itu hanya sebatas tetangga, mungkin saudara, yang dekat-dekat saja, dengan adanya sosial media, promosi kita lebih berkembang Mbak. Jadi mengenal pengusaha-pengusaha owner dari online shop fashion, disitulah order mulai meningkat dan karyawan mulai bertambah, dan kita juga mulai berani untuk memperluas usaha. Seperti itu kurang lebihnya. Kalau untuk keunikannya nih Bu, dari produk Ibu itu apa? Keunikannya, sebenarnya kalau usaha fashion itu banyak banget ya. Konveksi itu sudah tersebar di mana-mana. Hanya saja saya merasa produk yang saya ciptakan, maksudnya saya lebih ke jasa sih sebenarnya ya, membuat gaun pesta Mbak. Gaun pesta dalam jumlah besar, dimana lebih sering kalau gaun pesta itu kan diproduksi jumlah kecil ya, seperti butik-butik. Nah, kalau konveksi rata-rata kemeja, seragam sekolah, mukena atau baju muslim biasa. Nah, di sini yang saya rasa keunikan dari kami adalah memproduksi gaun pesta dengan berbagai model dan kapasitas besar, dan itulah yang sedang dicari oleh para pengusaha fashion atau pemilik all shop untuk saat ini. Mungkin kalau orang mendirikan butik tidak punya basic jahit itu bisa ke Ibu gitu ya? Ya, kerjasama seperti itulah. Kalau untuk kelemahannya Bu? Kelemahannya terus terang memang untuk membuat baju pesta seperti yang kami produksi saat ini itu membutuhkan skill yang memang harus tinggi ya Mbak ya, dan melatihnya juga tidak sesingkat seperti melatih menjahit mukena atau menjahit seragam sekolah gitu kan. Mungkin karena modelnya itu aja dia. Seragam sekolah kan sebatas kemeja, rok dan celana. Nah, untuk produk yang kami buat kan berkembang sekali, untuk model-modelnya semakin
Jadi kayak tantangan gitu untuk mengikuti berubah. tren gitu ya, Bu. Seperti itu. Jadi memang menyaring tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan memang cukup sulit sih sebenarnya. Iya, seperti itu. Kalau untuk peluangnya, Bu, mungkin Peluangnya, di Bantul ini saya rasa kalau peluang besar sekali sih Mbak ya, untuk kita lebih berkembang lagi itu sangat besar sekali, karena sampai saat ini saya sudah survei ya, konveksi atau modista yang bisa menjahit gaun pesta itu belum banyak Mbak. Iya, prosentasenya masih sangat kecil sekali. kebanyakan mah itu ya, Bu, kayak seragam, kemeja-kemeja gitu ya. Mungkin gamis-gamis daily yang modelnya biasa-biasa itu banyak sekali. Tapi kalau untuk gaun pesta emang mungkin perbandingannya ibaratnya 10 banding 1 gitu lah. Ya 10 konveksi itu lainnya konveksi yang baju biasa, mungkin seragam atau gamis daily, yang satu yang butik gitu ya untuk gaun pesta seperti itu. Jadi peluangnya memang masih tinggi sekali, walaupun tantangannya juga berat sekali. Iya. Iya Mbak. Kalau untuk ancamannya, Bu, mungkin Ancamannya ya jelas kompetitor ya. Setelah apa ya, ada online shop yang memang kami pegang ini memproduksi baju-baju pesta yang sangat diminati oleh masyarakat, dan disitulah tentunya para kompetitor mulai melirik, mau bikin juga yang seperti itu dengan harga yang lebih murah. Tentunya itu sangat ngancam sekali Mbak, harga lebih murah, saingan harga, aduh susah banget mungkin ya. Modelnya sama tapi Ya, bahannya yang beda mereka. bisa jadi seperti itu. Ya namanya jiplak ya. Iya, Itu sah-sah saja sih sebenarnya, tapi memang itu merupakan ancaman bagi kami, karena sebenarnya untuk skill yang bagus yang kita butuhkan itu memang wajar jika menerima penghargaan yang juga tinggi seperti itu Mbak. Jadi kayak kalau kalah saing sama yang murah itu kasihan sekali. Iya, kita sudah memberikan kualitas yang menengah ke atas lah, ya menengah ke atas, sedangkan yang penirunya ya mohon maaf tentunya kualitas menengah ke bawah. Karena beberapa kali yang saya kenal juga mencoba membeli, ya ternyata ya memang ya beneran menengah ke bawah seperti itu. Kalau Ibu dalam ini manajemen sumber daya manusianya ini bagaimana? Ada berapa karyawan? Ya, kurang lebih sekitar 60 karyawan ya Mbak. Sebenarnya saat sebelum pandemi, usaha kami ini sudah pernah melibatkan hingga 150 karyawan. 150? Ya, sebelum pandemi. Iya. Nah, begitu pandemi, ya memang kami cukup terpukul sekali ya. Ya, tidak apa-apa ini, walaupun kita tidak minta pandemi ini datang, cuman ya sudah, mungkin Allah sudah mengatur semua ini. Dan mulai pertengahan tahun, dari tahun pertama pandemi itu mulai ordernya turun, karena kan nggak ada pernikahan ya. Pernikahan apa ya, tidak dibuat pesta gitu ya Mbak ya, sehingga orang-orang yang tadinya merancang saat acara momen itu memakai gaun yang sudah didamba-dambakan itu batal. Iya Mbak, ya yang ini untuk apa, untuk menghadiri pernikahan juga kan sebenarnya tidak hanya mantennya aja ya butuh baju seperti itu ya, akhirnya batal, berantakan deh. Dan yang tadinya order itu 1 bulan hingga 3.000 pieces, itu hanya menjadi sekitar 500 pieces. Iya, banget nggak cuma separuh ya. Alhamdulillah ini sudah mulai merangkak lah, mulai ada sinyal-sinyal baik gitu. Mulai meningkat. Kalau ini manajemen produksinya itu? Manajemen produksinya ya, kita pecah menjadi beberapa divisi Mbak. Dan karena mengelola produksi yang cukup besar nih, jadi ada penanggung jawabnya, ada yang penjahit khusus, ada yang pola, ada yang pemotongnya, ada yang payet, ada yang setrika. Jadi kita pisah-pisah supaya kerjanya juga lebih ringan. Dan untuk pembagian hasilnya nggih, kita masih mix. Ada yang mendapatkan gaji bulanan, ada yang persatuan. Jadi kayak penjahit itu kita memberikan haknya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Seperti penjahit saja nggih, kalau setrika sama koordinator itu juga bulanan. Berarti yang jahit itu yang jahit sesuai
Iya, mereka. biar semangat. Ya, semakin skillnya tinggi, semakin dia cepat dalam memproduksi, tentunya akan membuat mereka semangat juga jika penghasilannya menyesuaikan jumlah yang mereka hasilkan. Iya. Kalau misal kita sehari biasanya satu dress itu berapa hari, Bu? Kalau dress kayak gitu enggak, maksudnya dalam satu hari nggak bisa sampai belasan, nggak bisa sih. Satu hari 2 sampai 3 itu sudah bagus dengan kualitas bagus ya tentunya ya. Jadi memang untuk membuat dress yang seperti kita produksi itu bisa 3 itu sudah tinggi sekali Mbak. Ya karena modelnya kan rumit. Iya. Iya, kembang-kembang cakep-cakep gitu. Iya. Kalau Ibu dalam memanajemen keuangannya bagaimana? Oh iya, ya tentunya kalau dari owner kan kita sudah ada kesepakatan harga, beda model, beda harga seperti itu. Nah, kita melibatkan banyak orang, tentunya memang perlu sekali ya Mbak manajemen yang baik sehingga perusahaan kita menjadi tempat yang membuat karyawan itu senang gitu Mbak dengan manajemen yang sudah kita tata. Prosentase Mbak, sistem prosentase. Terus terangnya nggih, kalau rumus umum itu sepertiga untuk tenaga kerja, sepertiga untuk keuntungan pemilik, sepertiga untuk fasilitas. Misalnya kayak bangunan, mesin itu termasuk investasi ya, sebenarnya ya. Iya sih. Fasilitas itu fasilitas tidak bisa ya. Jadi kita bagi-bagi itu Mbak, tapi prakteknya saya tidak mengambil keuntungan 30%. Saya sedikit lebih, sekitar 15% Mbak. Yang selebihnya saya untuk kesejahteraan karyawan. Gitu Mbak. Jadi memang kalau mau kenceng ya di prosentase memang sebenarnya menguntungkan banget buat kita. Tapi seiring waktu berjalan kayak rasa humanis ini Mbak, kok ya kasihan juga ya kalau menerimanya segitu, sedangkan dari owner level juga sudah membatasi karena persaingan bisnis. Kalau mau ditinggikan di harga jual pengaruh juga nanti ke persaingan juga. Artinya ya udahlah, pinter-pinternya kita ngelola aja supaya semuanya berjalan lancar kayak gitu Mbak. Gitu. Kalau untuk pemasarannya lewat apa Bu? Masih Instagram aja. Instagram Ya. Kalau terus terang saya kan di jasanya ya, jadi saya promosi jasa kami lewat Instagram saja. Tapi kalau produk-produk yang kami produksi itu lewat berbagai macam media sosial Mbak. Kayak di Shopee juga ada. Iya. Shopee, kalau nggak salah saya ingatnya ya Shopee aja sama Instagram sih. Dua itu ya Bu? Iya. Mungkin ada yang lain tapi saya kurang paham. Ada TikTok juga. Lewat TikTok juga. Iya. TikTok. Lagi ngetren ya TikTok ya. Live gitu. Iya, segitu dulu Ibu wawancaranya. Terima kasih buat waktunya, buat ilmunya. Sampai lagi, bermanfaat. Amin. Kami dari Universitas Sarjana Wiyata ingin mengadakan wawancara. Ini yang pertama, pertanyaannya itu bagaimana sejarah atau latar belakang berdirinya UMKM? Untuk sejarahnya sendiri ini berdiri sekitar 4 tahun yang lalu. Dari saya SMK kelas 3, berawal dari jualan jilbab perawis, terus akhirnya kita berkembang ke fashion ya seperti ini, fashion baju, celana dan lain-lain. Itu sekitar 4 tahun yang lalu, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun ini ya. Jadi dulunya jualan jilbab perawis, terus akhirnya kita seiring berjalannya waktu itu kok Mbak ini tambah ini dong, baju pesen ini dong. Gitu. Kita dulu juga awal mulanya jadi reseller, terus berkembang akhirnya kita ada yang produksi sendiri, ada yang kita langsung ditawari dari suppliernya langsung. Oh begitu. Iya. Untuk kelebihan atau keunikan dari UMKM yang kakak punya ini apa sih kalau boleh tahu? Untuk saat ini, untuk kelebihannya kita per minggu itu ada model baru, model fashion baju itu ada tiap minggunya itu ada model baru.
Kalau untuk kelemahan untuk saat ini kan namanya pandemi ya, itu Iya. masih agak beda dari sebelum pandemi itu kelemahannya. Ya, ya. Kalau peluangnya, Peluang bisnis ini. peluang bisnis ya. Kalau peluang bisnis ini karena dunia fashion ya, karena dunia fashion itu kan setiap harinya selalu ada model baru, setiap minggunya ada model baru, jadi kan kita selalu tawarkan model baru ke reseller, ke apalagi ini kita kan deket sama sekolahan SMK 1 Bantul. Oh, SMK 1. Iya, jadi kadang ada anak sekolah itu pulang langsung mampir, ayo mampir ke sini, peluang bisnisnya di situ. Oh iya iya. Kalau dari ini ancamannya mungkin dari pesaing gitu. Kalau ancaman ya namanya bisnis itu pasti ada ya kompetitor itu kita kadang ada yang menghancurkan harga dari kompetitor, itu ya ancamannya cuma itu pesaing yang menghancurkan harga itu. Kalau dari segi bahan gitu sama ya Kak rata-rata? Dari segi bahan sama, dari segi kualitas juga sama, tapi kan kita kan ada yang produksi sendiri, kayak di Bapasmina itu produksi sendiri, Sanakol produksi sendiri, itu kita bisa beda harga. Kalau menurut kakak nih manajemen SDM-nya tuh di sini bagaimana untuk mengelolanya? Manajemen SDM Ya, untuk jumlah karyawan misalnya. untuk jumlah karyanya sendiri itu ada 3. Kita terbagi menjadi 2 shift pagi sama shift siang. Untuk jam kerjanya? Jam kerjanya kalau pagi itu dari jam 8 sampai dengan jam 5, kalau shift sore itu dari jam 3 sampai dengan jam 8. Kalau untuk ini Kak, manajemen keuangannya sendiri itu bagaimana? Kalau manajemen keuangannya sendiri, kita untuk biaya produksi sendiri atau gimana? Iya, untuk biaya produksi itu berapa persen? Terus untuk misal SDM-nya itu berapa persen begitu? Untuk biaya produksinya sendiri kita sekitar 80%, untuk 20%-nya untuk ibu karyawan. Kalau untuk pemasarannya nih Kak, bisa lewat media sosial atau bagaimana? Pemasarannya kita melalui Shopee, Instagram, sama TikTok Shop. Baru 3 itu. Sama yang satu lagi itu Facebook, yang marketplace itu. Iya, oh ya, betul. Baru 3 itu. Sekian video wawancara yang dapat saya tampilkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.